Tapi berikutnya itu saya di YouTube. Jadi di YouTube itu ada sebuah video yang mungkin saya jelaskan buat yang belum tahu. Jadi YouTube-nya itu dibuat untuk wadah, Rek. Harapan saya sebenarnya ini sesuatu yang saya tanyakan ke Mas Ilham sebelumnya. Perlu nggak sih buat HMP gitu? Karena saya merasa belum perlu dipisah antara SI dan informatika. Efeknya apa kalau dipisah? Efeknya adalah ini, misalnya kita buat ya, YouTube untuk prodi informatika. Lah berarti nanti SI gimana? SI harus buat sendiri dong. Nah, misalnya kayak gitu. Jadinya terpisahnya nggak enaknya di situ. Tapi bagusnya adalah ketika kita mau membuat YouTube ini, kita nggak perlu nunggu persetujuan dari SI, langsung aja membuat lah, enaknya. Nah, menurut saya kontennya biar rame, ya nggak usah kita batasi lah, apa namanya, teman-teman yang mau membuat konten walaupun bukan anak informatika silakan. Bahkan ketika dari fakultas lain mau membuat konten, justru kita minta tolong nih. Fakultas lain ada nggak yang bisa bantu membuat konten masalah bahasa misalnya, atau masalah misalnya anak jurusan lain ada yang pinter gambar, ada yang bisa bantu ngisi materi tentang cara menggambar enggak. Kayak kemarin mungkin angkatan di atasnya Anda ya, ketika Anda belum masuk itu ada konten materi workshop desain grafis itu yang ngajar dari FAI, anak perempuan, saya nggak tahu namanya. Mengajarkan pakai pakai apa kemarin ya, Corel kalau nggak salah. Itu ada Corel. Terus kemana ada anak pertanian mau ngisi masalah Canva, mau buat latihan Canva, ini buat yang awam-awam, buat yang nggak pengen terlalu dalam belajar desain grafis tapi pengen buat tulisan-tulisan di fotonya, mau buat semacam brosur, itu kan di Canva bisa selama kita nggak gambar orang, nggak gambar apa secara langsung, secara manual, kita bisa masukkan gambar-gambar yang sudah dibuat orang lain atau kita bisa ngasih tulisan itu bisa pakai Canva atau yang lain. Kemarin juga ada itu dari pertanian yang ngisi malah. Jadi kita belajar dari mana saja. Gitu. Harapan saya ya yang ikut juga bisa dari mana saja. Itu dari YouTube-nya. Jadi meskipun YouTube-nya isinya HMP, untuk sekarang isinya ya kayak gini-gini gitu karena belum ada materinya, belum ada konten kreatornya, belum ada mahasiswa yang menekuni langsung atau nyumbangkan ide, belum ada. Jadi ya sementara ya daripada kosong nih kita isi nih dengan video-video semacam ini yang ada hubungannya dengan HMP biar masyarakat luas atau khususnya mahasiswa prodi informatika itu tahu kegiatannya HMP itu apa. Biar ikut nimbrung juga. Jadi teman-teman saya suruh menuliskan komen kan di situ. Lah itu bisa dibaca tuh komennya kemarin sudah atau tadi juga sudah saya bacai. Oh gini 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 gini. Ya sementara sih belum ada komen yang sampai sampai perlu dibahasin dah. Tapi ya sudah dibaca lah intinya teman-teman yang sudah ngasih komentar di YouTube itu sudah dibaca, sudah tahu, insya Allah ya didengarkan. Nah ini tinggal ya kita pikirkan bareng-bareng. Kalau kemarin cuma ada Mas Ilham nih saya minta tolong, mungkin teman-teman yang lain yang ada di sini nih silakan. Kalau misalnya mau ngisi YouTube-nya, tujuan saya ini mungkin saya belum pernah cerita ke teman-teman, cuma ke Mas Ilham aja tujuannya YouTube-nya itu bisa dimonetize, bisa kita bisa dapat penghasilan dari YouTube-nya. Kita itu siapa ya? Yang masukkan video, misalnya saya buat video ya saya yang dapat, Anda yang buat video ya Anda yang dapat gitu loh. Jadi siapapun yang masukkan video itu yang bisa dapat pundi-pundi rupiah lah dari situ. Jadi bukan HMP yang dapat, bukan fakultas yang dapat ya, yang posting YouTube itu. Makanya ya
Ayo kita ramekan, kita isi videonya, kita butuh 1.000 subscriber, butuh 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang itu berarti orang melihat video sebanyak 4.000 jam. Nah, itu bisa 4.000 orang melihat 1 jam, 1 jam, 1 jam, atau 1.000 orang lihat 4 jam, 4 jam, 4 jam, atau gimana. Intinya ada video itu dilihat. Jadi videonya kalau 1 jam cuma dilihat 2 menit, ya yang kehitung 2 menit gitu. Jadi berapa banyak sih dilihat, durasi orang melihat videonya itu menentukan bisa dimonetize apa enggak. Nah kalau sudah dimonetize, harapannya ya itu tadi, teman-teman bisa ada penghasilan dari situ, mahasiswa yang dapat gitu loh. Atau dosen kalau ada yang mau ngisi buat video ya silakan. Monggo. Ada ide enggak teman-teman? Nah untuk masalah YouTube juga ini, tadi saya ngomong Mas Arya. Mas Arya itu mahasiswa semester 2, ngomong-ngomong sama saya hari Rabu kemarin kalau nggak Selasa itu ngomong, oh Selasa kayaknya. Rabu ada rapat. Selasa itu ngomong dengan saya, terus dia bisa ngedit video, walaupun ngeditnya pakai HP ya, bukan ngedit pakai komputer. Jadi bisa ngedit video. Dia juga sudah ngedit video. Dia dari Sumatera, jadi ngedit video PCNU-nya Sumatera itu. Saya belum tanya sih channel YouTube-nya apa. Jadi dia ngedit video lah. Saya minta tolong nih ke dia kalau mau ngedit video. Jadi teman-teman kalau punya video bisa minta tolong Mas Arya untuk ngedit. Atau kalau Anda punya teman nih mau ngeditkan ya silakan, nggak harus satu orang yang sama yang ngedit. Silakan berbagi kalau bisa ya. Membantu intinya kalau ada teman yang mau buat tapi butuh ngedit nggak bisa caranya, lah ini ada yang bisa bantu. Nah, salah satu hal yang butuh bantuan lagi tapi belum dapat ini untuk masalah subtitle. Jadi kemarin itu videonya itu ada subtitlenya, yang video yang pertama itu. Tapi subtitlenya karena mungkin suara saya tidak jelas ya. Jadi subtitlenya ngaco gitu. Maka kita butuh bantuan untuk bagian YouTube ini, butuh bantuan untuk ngedit subtitle. Jadi subtitlenya sudah di auto generate oleh YouTube. Ya yang salah-salah tinggal dibetulkan gitu aja. Jadi nggak ngedit dari awal. Ada yang sudah jadi, yang sudah di generate oleh YouTube secara otomatis. Tinggal dibetulkan yang salahnya. Nah itu belum dapat. Saya kemarin minta tolong Mas Arya, kayaknya ada temennya. Ternyata Mas Arya teman-temannya bukan anak Unwaha. Mungkin bisa bantu, tapi kan bukan anak Unwaha gitu, Eman. Tuh, ini teman-teman ada yang punya masukan masalah itu atau butuh apa lagi nih untuk YouTube-nya? Ada punya ide apa? Silakan. Mungkin salah satu idenya yang ngisi kita kalau ngadakan game, main game bareng. Kalau kita ngadakan game bareng lah itu bisa dimasukkan di YouTube. Mungkin bukan gamenya mainnya dari awal sampai akhir, mungkin cuma cuplikan-cuplikannya aja lah, itu silakan. Gini Pak, untuk yang isi YouTube-nya kan akhir-akhir ini kan kebanyakan yang trending di YouTube itu contohnya seperti podcast. Podcast yang isinya seperti cara buat web atau gimana gitu dan lain-lain. Seputar informatika. Ya makanya kan saya kok kemarin melihat yang sama Mbak Atika sama Mas Ilham juga kita ngomong bahwa kita nanti ngadakan workshop gitu. Workshopnya tentang apa gitu. Bukan cuma workshop, nanti ada semacam, intinya anak-anak buat apapun itu kita jadikan konten gitu. Salah satunya ya workshop, terus ada seminar. Semuanya kan kita rekam sih, Rek. Walaupun nggak kita rekam, walaupun nggak online, tetap kita rekam pakai camcorder atau pakai HP juga bisa. Nanti tetap kita masukkan ke YouTube gitu. Bagus Mas, apapun lah kita masukkan gitu. Karena tujuannya salah satunya YouTube itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak diem gitu, Rek. Bahwa kita ini sedang berkarya gitu. Jangan sampai kita sudah bentuk HMP lalu dinilai bahwa wah HMP yang kita buat ini nggak ada gunanya, nggak melakukan apa-apa lah. Jangan sampai kayak gitu. Eman boleh dinilai buruk oleh orang-orang. Nah ini kita tunjukkan nih kalau kita sudah
melakukan ini, melakukan itu. Lah ini kita tampilkan di YouTube-nya. Salah satu tujuannya YouTube-nya seperti itu. Gimana Mas? Kalau misalnya mau mulai, monggo. Misalnya Mas Gilang punya ide, Pak saya punya ide, ini kan mau podcast-podcast itu, saya mau mulai Pak, saya mau, teman saya ada yang bisa buat materi tentang ini, mau saya buatkan podcastnya, nanti saya masukkan ke YouTube, silakan Mas Gilang. Monggo. Halo, halo. Iya, Pak. Gilang. Iya. Monggo, teman-teman yang lain juga, misalnya punya hobi merangkai bunga, hobinya berkebun, nggak harus tentang IT, Rek. Nggak harus tentang IT. Ya, kalau tujuannya tadi, banyak tujuannya. YouTube itu intinya banyak tujuan yang bisa diwujudkan dengan YouTube. Salah satunya adalah ya latihan. Kemarin kita sudah ngomong ke Mas Ilham juga, Mbak Atika ya. Kita buat latihan gitu loh. Orang-orang yang nggak biasa ngomong, ya ayo ngomong gitu. Karena ngomong itu kalau nggak dibiasakan nggak akan biasa. Saya ketika pertama kali ngajar juga deg-deg lah ya, karena pertama kali sesuatu yang pertama kali itu kan pasti mendebarkan. Tapi lama-lama santai lah karena sudah terbiasa gitu. Jadi ayo dibiasakan buat teman-teman yang mau melatih keberanian, baca puisi gitu, untuk melatih keberanian, punya teman-teman yang punya hobi di musik misalnya selama tidak melanggar hak cipta. Saya nggak ngerti hak cipta masalah cover-cover lagu itu saya nggak ngerti. Kalau Anda lebih ngerti, alhamdulillah. Ya, mungkin ada teman-teman mau cover lagu dimasukkan silakan. Intinya kita sama kayak ngobrol-ngobrol ini ya, kita have fun gitu lah, kita senang-senang. Jadi ngobrol ini jangan sambil tegang-tegang gitu, nggak usah. Sambil ngopi-ngopi, sambil minum-minum gitu. Ini ada yang sambil lihat sinetron ya silakan. Ya, tolong untuk disumbang ide apa gitu. Nanti kalau sudah punya ide silakan diwujudkan idenya. Kalau butuh bantuan diomongkan, bisa di sini, bisa ke saya langsung, bisa ke teman-teman yang lain. Intinya saya ngerti ketika Anda punya ide itu enggak, Anda pasti merasa berat, wah berat ini. Nah, ini diomongkan, insya Allah kita semua membantu, Rek. Itu tujuannya kita buat grup itu kan saling bahu-membahu, saling membantu. Bukan saling menjatuhkan, bukan. Kita saling membantu. Ada punya ide apa, ayo kita bantu. Kita wujudkan bareng-bareng. Gimana Mas Gilang, sudah apa belum? Insya Allah cukup, Pak. Tolong idenya ya, mungkin pertemuan minggu depan bisa dibahas, misalnya ada ide ada apa, tolong disiapkan minggu depan kita bahas. Idenya nggak matang, nggak apa-apa, kita matangkan bareng-bareng, kita kodok bareng-bareng. Brainstorming namanya ya. Terus topik berikutnya ini tentang oh iya ya, Mas Yoji nggak saya ajak ya. Ada angkatan alumni Anda, Mas Yoji. Insya Allah teman-teman semester Mas Ilham kayaknya sudah kenal. Mas Ilham kayaknya kemarin sudah ketemu HMP-nya dengan Mas Yoji sudah ketemu. Dia di SMK mana gitu ya, saya lupa namanya. SMK mananya? Iya Pak, kemarin sudah ketemu ngopi sama. Jadi angkatan atas Anda itu banyak yang pinter-pinter dalam hal macam-macam. Mas Yoji Teguh siapa ya namanya? Ya pokoknya Teguh panggilannya Yoji, itu pinternya buat game. Aduh ada Mas siapa ya? Saya lupa namanya, itu bisa sering buat mobile, aplikasi mobile. Ada angkatan atas Anda yang sudah berkecimpung di dunia industri, di membuat web, buat aplikasi, buat game yang ada di Bisma Lab, itu ada. Jadi teman-teman yang sudah lulus itu namanya alumni itu ya tetap bisa diajak komunikasi, silakan diajak ngomong,
Misalnya butuh bantuan apa, bersedia atau enggak. Kalau nggak bersedia ya nggak apa-apa. Kalau bersedia, alhamdulillah kita ajak kerjasama kolaborasi, mengisi workshop, misalnya jadi juri lomba, dan macam-macam. Gitu. Lah kemarin yang disarankan salah satu yang diingin dibuat oleh Mas Yoji itu ya Mas bilang ya, itu ya workshop itu tadi. Ya monggo silakan kita adakan workshop. Tapi saya ingin ngobrol-ngobrol sama Mas Yoji dulu sebenarnya. Mungkin bisa ada yang sampaikan Mas bahwa ayo kita mulai dari dasar sekali. Gitu. Kalau jadi gini, Mas Yoji dulu itu salah satu mahasiswa yang membuat kelompok lalu saya bantu untuk mengembangkan kelompoknya. Jadi kemarin kalau Mas Yoji itu game. Salah saya adalah ketika saya ngajari atau kita memulai ya, kita awal sekali memulai yang pertama kali sekali itu pertama sendiri itu membuat kalkulator. Masalahnya saya buat kalkulatornya sampai jadi lah, itu mungkin salah saya. Kenapa? Karena kalau kalkulatornya sampai jadi itu prosesnya lama dan sulit gitu. Nah itu mungkin salah satu hal yang mungkin bisa ditolong disampaikan ke Mas Yoji ketika membuat workshop dan mulai dari awal. Mungkin nggak harus sampai selesai 100% lah. Tapi workshopnya bisa apa part 1, part 2, part 3 atau be continue gitu atau apa namanya berkelanjutan gitu ya. Dibagi beberapa sesi gitu. Dibagi beberapa minggu atau beberapa hari. Jadi nggak harus sampai selesai. Nah, dimulai dari hal yang paling mudah sekali. Itu tolong saya minta tolong disampaikan ke Mas Teguh. Jadi meskipun saya belum ngomong, ya itu tolong disampaikan. Harapan saya itu. Gimana Mas Gilang? Nggak kedengaran suara. Kan kemarin sudah ngobrol-ngobrol dikit Pak. Beliau itu nanya ke saya, Mas hobinya apa? Terus saya jawab di fotografi Pak. Terus katanya, oh itu gambarnya bisa dijual di Google atau di Freepik. Ya kayak gitu dijadikan workshop loh, nggak apa-apa. Misalnya gini, Anda punya foto, teman-teman yang lain punya foto, akhirnya fotonya disiapkan. Jadi nanti ketika ada workshop bisa dikasihkan yang fotonya. Nanti diajari buat akunnya di sini. Jadi kita diberitahukan tempat-tempatnya untuk uh, menyalurkan bakat Anda ke tempat-tempat seperti itu. Silakan dibantu, itu sudah jadi workshop kayak gitu itu. Jadi sudah ngajari naruh foto ini supaya bisa terjual itu di mana, itu sudah jadi workshop. Ya Mas ya. Ngajarin buat akunnya gitu. Bagus Mas, bagus itu. Bingung Pak mau bilangnya apa? Monggo Mbak Anissa ya. Monggo Mbak. Kalau semuanya hobinya itu banyak banget itu kayak gimana Pak? Nggak menentu gitu. Hobinya nggak menentu gitu. Nggak apa-apa. Bagus malah. Ada orang yang bisanya fokus di satu hal. Kayak saya itu bisanya fokus di satu. Jadi kalau sampai ngajak saya ngomong, saya sedang melakukan sesuatu, saya itu nggak bisa membagi pikiran, saya nggak bisa multitasking. Ada orang yang bisa melakukan banyak hal sekaligus. Oh bagus toh itu. Monggo silakan. Nah buat kayak nyalurin kan misal ini, saya hobinya menggambar. Nah terus saya kedepannya itu ingin jadi menjadikan hobi itu jadi animasi seperti itu. Nah itu tuh kadang tiba-tiba ada hobi lain selain itu yang kayak gimana ya? Saya sampai lompat nggak? Lompat tuh berarti yang lama ditinggalkan. Lompat nggak? Iya. Lompat apa tetap dua-duanya? Dua-duanya. Kalau dua-duanya bagus. Jangan sampai yang lama ditinggalkan. Jadi meskipun ada banyak nih, misalnya ada 5 hal yang Anda tekuni, tetap satu itu harus jadi yang utama gitu loh. Yang lain jadi sambilan, yang satu itu tetap jadi yang utama. Ya Mbak.
Siapa? Bagus dong, Mbak. Tapi kadang bingung juga, Pak. Ya, monggo disampaikan bingungnya di mana. Saya ini kan nggak Tapi ngalami, jadi nggak tahu bingungnya di mana. Monggo disampaikan. ya bingungnya itu kayak sebenarnya saya ini minatnya itu kemana sih gitu. Kalau bingung minatnya di mana, berarti itu bagusnya ya tadi itu bagusnya semua ditekuni. Anda baru ngerasakan lihat saya ini tertarik dengan yang mana sih gitu. Fotografi, sampean coba meskipun sampean nggak pernah megang tustel sama sekali, nggak pernah megang kamera sama sekali, ngambil foto ya cuma seadanya. Coba Anda lihat nih gimana caranya orang-orang profesional ngambil gambar. Dari situ mungkin Anda mulai tertarik. Kalau Anda nggak masuk sama sekali nggak akan tertarik. Jadi Anda lihat, tertarik nggak sih saya? Oh gini. Meskipun sampai akhirnya memutuskan untuk tidak menekuni itu, minimal Anda belajar sesuatu dari situ. Dan ilmu fotografi itu berguna sekali. Saya pernah ikut, walaupun bukan fotografi gitu ya, tentang koran-koran. Jadi dulu waktu SMA saya itu ikut mading. Jadi gimana caranya ngambil gambar untuk dimasukkan ke koran, itu saya tahu gitu. Tapi nggak sampai fotografi yang alam itu gimana, apa gimana. Itu ya saya berhenti di situ, nggak sampai saya tekuni. Tapi minimal saya dapat ilmunya itu gitu. Saya dapat ilmu nih bahwa kalau ngambil gambar itu atau naruh gambar lah, jangan sampai gambar itu menghadap keluar dari koran. Jadi kalau orang menghadap ke dalam korannya misalnya, menghadap ke bagian dalam dari korannya, jangan menghadap keluar lagi. Kalau kayak gitu itu kan sesuatu yang meskipun nggak saya tekuni, tapi saya minimal dapat ilmunya dan bisa saya terapkan sewaktu-waktu. Misalnya saya buat web juga kan sama aja dengan koran. Oh berarti gambarnya jangan sampai gini gitu misalnya. Ya toh, jadi ilmu itu meskipun bukan fokus di situ juga berguna di tempat lain gitu loh Mbak. Ah iya, Pak. Bagus belajar tentang banyak hal itu bagus. Nanti ketika Anda sudah nyoba, nanti ketemu hal apa yang ingin sampai benar-benar ingin tekuni, ya itu baru dimulai di situ. Tapi kalau sekarang belum tahu ya, mulainya ya dari menjajahi satu persatu lah. Mungkin Mbak Anissa mau jadi desainer, Pak. Bagus. Saya juga baru mau mulai loh ini. Saya baru mau mulai bisnis. Jadi membuat baju, terus bajunya dijual. Itu juga saya baru mulai. Walaupun bukan saya ya, istri saya gitu. Ya, bareng-bareng lah. Ya, bagus. Jadi desainer kan bagus. Sudah. Kalau sudah, gimana Mbak, Mas? Kan kita lompat ke wirausahaan aja ya Pak ya. Daripada boleh. Kan gimana kalau dari HMP Informatika itu buat kaos gitu yang tulisannya universitas sama atau Fakultas Teknologi Informasi terus dijual di maba, Pak. Kemarin saya sudah ngomong sama Mas Ilham sama temannya Mas Ilham. Saya nggak tahu ya temannya siapa. Biasanya Mas Ilham kalau ketemu saya itu ada temannya gitu satu. Ketika menyampaikan prokernya ya, ada proker ini. Salah satunya yang kewirausahaan saya pernah ngomong, saya nggak tahu disampaikan ke Anda atau tidak. Kita butuh maskot. Jadi kalau ada teman-teman yang bisa gambar, dibuatkan maskot. Jadi kenapa maskot? Soalnya kalau kita menjual hanya tulisan saja, itu kurang menarik teman-teman. Sedangkan kalau maskot itu bisa kita jadikan macam-macam. Kita bisa jadikan boneka, kita bisa jadikan stiker maskotnya, kita bisa macam-macam gitu loh. Jadi tolong, sudah pernah dengar belum dari Mas Ilham? Kalau yang maskot ini belum Pak, cuma tahunya itu icon gitu aja. Kalau bisa kita buat maskotnya gitu loh. Karena maskot itu lebih bisa dijual daripada tulisan. Contoh, Anda tahu Doraemon, nggak mungkin orang beli tulisan Doraemonnya saja itu kurang menarik. Tapi ada stiker, ada gambarnya Doraemon, orang lebih tertarik untuk beli. Atau buku ada gambarnya Doraemon, itu orang lain lebih pengen beli gitu loh. Nah, kita juga sama, ayo kita buat maskotnya gitu loh. FTI Informatika itu maskotnya apa? Yang bagus, yang lucu. Jangan main
keren-kerenan itu kan bisa menjual. Justru lucu itu imut-imut gitu ya. Itu lebih menjual daripada yang keren-kerenan gitu. Itu Mas yang kita jual. Kemarin sudah ngomong kok bolpen, sudah ngomong jaket, apa. Itu kalau bisa sih ada ininya. Nah itu berarti mungkin yang saya bilang tadi bahwa kita itu butuh terburu-buru. Terburu-burunya itu bukan ke susu banget gitu bukan, tapi lebih ke gerak cepat yang bisa kita lakukan sekarang apa kita lakukan. Salah satunya tadi buat maskot gitu. Jadi kita bisa minta tolong siapa yang bisa gambar, Mbak Anissa mungkin atau teman-teman yang lain. Misalnya yang buat lebih dari satu orang kolaborasi gimana kalau gini. Nah, nanti bisa jadi gitu enggak apa-apa. Kalau maskotnya ternyata lebih dari satu ya kita pilih 2 misalnya. Kalau ada teman-teman yang aku mau buat ya kita pilih, kita lombakan, nanti yang menang juara 1 juara 2 itu yang kita pakai. Soalnya kalau lebih dari 2 kok terlalu banyak. Kalau bisa sih maksimal 2. Gitu Mas. Boleh ada jualan di itu boleh. Bahkan saya ngomong ke Mas Ilham juga, jangan ini saya ngomong ke Ilham apa ke BEM ya? Saya nggak salah saya masih ke HMP deh. Jangan cuma menjual ketika ada event. Ada pameran, pasar jual. Ketika ada ospek jual. Jangan gitu. Barang yang ada jual itu jualan juga secara online. Makanya saya bilang ke media, bilang ke Mas Ilham, membuat media sosial itu bukan cuma Facebook, bukan cuma Instagram, tapi juga toko online. Kita membuat toko online, barang kita jual di situ gitu loh. Jadi meskipun kita nggak ada event, orang-orang tetap bisa lihat kita jual apa gitu. Yes, halo. Ngerti maksud saya nggak? Iya Pak, paham. Ini ada teman-teman yang mau beri masukan nih masalah jualan-jualan. Ini kemarin saya mau buat akun Shopee sama marketplace di Facebook, tapi bingung soal apa, Pak. Bingungnya gimana Mas? Sampai kalau bilang bingung gitu toh sama kayak Mbak Anissa tadi bingung lah. Saya juga nggak tahu ngapain. Bingung di mananya. Kan belum ya. Jarang main di marketplace Pak, makanya. Gak apa-apa, belajar kan. Tujuannya kita melakukan ini semua itu tujuannya adalah belajar berorganisasi, belajar public speaking, belajar jualan, belajar jadi content creator, belajar tentang banyak materi fotografi, web, dan lain-lain. Semuanya kita ini belajar. Dalam masa kuliah ini kita belajar. Anda nggak bisa, coba aja, kita belajar kok. Seperti katanya orang-orang, sekolah itu waktunya gagal gitu. Maksudnya waktunya gagal itu bukan berarti kita sengajakan gagal, bukan. Waktunya kita nyoba, waktunya kita belajar. Ketika gagal, wajar, namanya kita belajar, ya. Sama kayak ngoding, kita nyoba ngetik, ternyata error, ya wajar dong kita belajar. Ya toh? Gagal itu karena proses dari belajar itu gagal gitu loh. Kalau Anda lihat film-film aksi gitu ya, misalnya kungfu, kan belajar dulu toh, belajar gagal, lama-lama baru bisa, nggak moro-moro bisa. Ada prosesnya, belajar dulu, proses gagal-gagalnya dulu, dari gagal kita jadi paham, oh ternyata aku salah gini, yang betul itu kayak gitu, itu kan gitu toh, proses dari belajar itu. Iya, Ya, Kak apa-apa, coba isin. Sudah, lanjut ke topik berikutnya. Sudah, Pak. Oke, topik berikutnya itu masalah prokernya yang kemarin, Rek. Kita ini sudah masuk Agustus. Ayo prokernya mulai dijalankan lah, minimal 1 bulan ini satu bidang, misalnya keagamaan kemarin ada yang menghapus keagamaan. Saya harap sih ada lagi keagamaan. Saya ngomong ke Mas Ilham itu keagamaan, nggak harus keagamaan itu berdiri sendiri. Bisa keagamaan itu ikut di proker yang lain juga. Misalnya kita ngadakan workshop keagamaannya, sebelum workshop mulai kita bisa
pembacaan Al-Quran, pembacaan misalnya sholawatan atau apa, atau bahkan ada pengajian kultum-kultum gitu, bisa diikutkan di situ. Jadi kalau bisa keagamaan, walaupun tidak mengadakan kegiatan sendiri gitu. Kalau misalnya kegiatan sendiri ada setiap bulan sekali, tapi ketika ada kegiatan-kegiatan yang lain, keagamaan itu juga bisa disisipkan. Jadi untuk proker-proker, saya harap mulai bulan Agustus ini sudah mulai jalan. Apalah dipikirkan gitu ya. Salah satunya yang kemarin saya bahas dengan Mas Ilham, atau pernah saya ngomongkan ya, ini bukan bahas ya, saya masih mengusulkan, belum ada keputusannya, adalah kita ngadakan semacam membuat web buat teman-teman yang mau atau mau fokus di web, kita mau membuat web. Nah, kalau bisa, ini ide saya ini sama dengan ide LDK tadi, yaitu kita bentuk grup. Grupnya nanti bisa di satu tempat yang sama, diadakan 2 hari kayak LDK itu ya, tapi satu grup 5 orang. Nanti grup yang lain ada di tempat lain, misalnya di rumahnya siapa, itu juga 5 orang, di mana 5 orang. Nanti bisa saling komunikasi lewat internet. Itu membuat web dengan cara mirip dengan global game jam gitu. Intinya kita buat web temanya apa, temanya ini ditentukan, masing-masing buat, nanti yang ada hasilnya kita pamerkan, ini hasilnya kayak gitu. Harapannya dengan gitu nanti kita bagi, misalnya pesertanya ada 10 lah gitu. Nanti misalnya yang pinter jangan dikumpulkan jadi satu, yang pinter dipisah, yang agak bisa tapi nggak sampai ahli, nggak sampai mahir, kita pisah. Intinya satu grup itu rata lah, kalau bisa ada yang kurang mahir, ada yang nggak bisa sama sekali. Jadi di situ bisa belajar bareng-bareng. Jadi teman-teman yang meskipun nggak bisa sama sekali itu ternyata bisa berkontribusi loh. Berkontribusinya seperti ini, misalnya nyari gambar, background, nyari apa, dan lain-lain. Ngisi konten, dan lain-lain. Banyak yang bisa dilakukan. Nah itu salah satu program yang kalau bisa kita jalankan di bulan ini. Jadi gimana ngumpulkan pesertanya, terus rancangannya diadakan di mana sih ngumpul-ngumpulnya teman-teman ini. Terus kegiatan yang lain juga itu masalah workshop tadi, mungkin itu bisa dijalankan. Workshop mana dulu yang jalan? Yang paling siap yang mana? Nggak usah harus ini, enggak. Yang paling siap. Kalau fotografi siap, monggo. Kalau membuat web itu yang lebih siap, monggo itu dulu jalan. Mana yang duluan next? Silakan. Gitu masalah topik yang terakhir menurut saya ini ya, masalah proker itu nggak ada masalah ya. Saya bingung Pak, nanti mulai kalau misalnya jadi mau belajar kelompok tuh mulainya gimana, woro-woronya gimana? Jadi kita agendakan dulu kegiatannya apa, itu satu, kegiatannya apa. Terus kira-kira diadakannya kapan? Dari situ baru kita sebarkan ini. Yang mau registrasi, yang mau bergabung, silakan. Jadi kayak Google Form itu, silakan mengisi Google Form-nya ini. Itu aja, Mbak. Ada yang lain ya? Kalau pakai Google Form itu loh Pak, lama mesti ngisinya. Pasti kayak orang-orang tuh kayak males mau ngisi gitu loh Pak. Nah, gimana ngisinya? Diulur-ulur. Telepon dah. Ya boleh Mbak Altika, yang mau gabung telepon Mbak Altika gitu. Tapi Mungkin wawancara pribadi gitu. oh, gimana? Wah, ya nanyain Menurut banyak saya orang. yang paling gampang itu Google Form. Google Form itu sulit atau tidak? Saya rasa enggak, tergantung isiannya. Mungkin isiannya bisa disederhanakan. Cukup tinggal yang mau bergabung itu tinggal dicat. Kan kita nggak apa-apa sih, tinggal nyatet aja nomor telepon sama nama gitu aja misalnya yang mau bergabung. Kenapa butuh nomor telepon? Biar menghubungi, bisa dihubungi, nanti dibuatkan grup WA misalnya, nanti bisa dikasih info-info di situ. Misalnya gitu aja Mbak.
Nah, memang anak-anak memang yang nggak mau ngisi itu karena memang ya nggak mau gitu loh. Ya memang nggak berminat gitu. Bukan salah Google Form-nya kalau menurut saya loh ya. Jadi kalau misalnya dikasih ya salah satu cara supaya anak-anak gabung ya harus tahu anak-anak ini tertarik dengan apa sih, kira-kira anak-anak ini butuh dirangsang keinginannya untuk bergabung ini dengan apa ya gitu. Apakah dengan membuat poster yang bagus, apakah membuat janji-janji manis, atau dikasih hadiah apa. Ya, Pak. Jadi nggak apa-apa, Miss. Kita adakan pesertanya nggak harus banyak. Pesertanya 20 sudah lumayan. 10 ya sudah alhamdulillah. 30 tambah bagus. Kita adakan seadanya aja. Yang jelas anak-anak HMP ini yang terlibat kalau bisa ikut belajar. Jadi pesertanya kalau bisa ya dari teman-teman HMP ini minimal ikut serta dari kegiatan tersebut. Belajar bersama itu kegiatannya seperti apa? Tolong dijelaskan, Mbak, ketika membuat pengumuman kegiatannya seperti apa sih biar nggak menerka-nerka teman-teman, apa sih belajar bersama ini gitu. Ya, yang jelas gitu. Ya, Mbak Tika ya. Iya, Pak. Gimana? Ada kendala yang lain? Oke, saya tutup ya. Oke, Pak. Kalau ya saya tunggu, jangan mulai bergerak. Jadi saya tunggu pertemuan berikutnya minimal ya paling lambat ya Kamis depan. Tapi kalau bisa sebelumnya kita bahas, bahkan nggak usah ngobrol rame-rame. Misalnya ada yang mau ketemu saya di kampus, silakan. Ada yang mau ngomong nggak usah rame-rame, ngomong lewat Google Meet boleh, mau lewat WA silakan. Kita bahas kelanjutannya minimal Kamis depan. Jadi saya mohon bantuannya dari teman-teman, soalnya kegiatannya nggak bisa jalan tanpa bantuan teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.